Ya, kalau ada apa-apa bilang sama saya, nanti saya siap bantu. Senang apa tidak tuh? Pas lagi butuh ada orang nawarin. Masya Allah Bu, kebetulan sekali memang saya lagi butuh. Berapa Bu? Lumayan Bu. Itu pun kalau ibu berkenan, sebutin aja nggak apa-apa. Ibu bilang 20 juta. Oke, saya transfer hari ini juga. Kira-kira gimana, senang nggak? Nah, ketika mengucapkan makasihnya, kerasa nggak kira-kira? Bahkan bisa nangis tuh. Itu jadi begitu pula kita mengucapkan syukur di umat Nabi kayaknya hambar kalau kita nggak tahu alasannya. Mesti kita pasti alasannya ya. Jadi biar ada rasanya gitu. Jadi ucapan syukur terus ada mesti latar belakangnya apa? Karena ibu tadi mengucapkan terima kasih bahkan sampai menangis karena dia tahu kebaikan itu orang. Yang dalam adab mepet kita butuh duit tiba-tiba datang nawarin duit gitu ya. Nah maka ketika mengucapkan makasih ya Bu ya, saya nggak nyangka dalam kondisi ini ibu bantu kita. Nangis tuh. Jadi rasa kalimat syukurnya itu, kalimat terima kasihnya ada perasaan mendalam, bukan hanya kata-kata dan dari hati. Nah kita pun sama. Jadi kita menyatakan bersyukur menjadi umat-umat, biar gak hambar gimana caranya? Pahami latar belakangnya dulu. Itu ngapa? Nah, jadi kita ingin belajar dulu ya, kita membahas tentang latar belakangnya. Alasannya apa kita mesti bersyukur kepada Allah atas nikmat menjadi umat Nabi? Alasannya dua saja. Dua ya. Saya persingkat. Alasannya dua. Alasan kenapa kita mesti bersyukur menjadi umat Nabi? Yang pertama alasannya karena ya, alasan pertama karena Nabi Muhammad begitu mencintai umat. Itu alasan pertama. Sama seperti itu tadi, saking cintanya sama kita, saking sayang sama kita, ngegelontorin 20 juta, nggak ada basa-basi. Bu, sekarang juga saya transfer. Jadi alasan pertama apa? Alasan pertama kita bersyukur kepada Allah menjadi umat Nabi. Yang pertama karena Nabi betul-betul cinta sama kita. Itu alasan pertama. Jadi kita bersyukur karena betul Nabi itu cinta banget sama kita. Dan cintanya bukan basa-basi. Cintanya bukan hanya sekedar syair kata-kata, statement, pernyataan, enggak. Tapi dalam sejarah sudah terbukti kecintaan Nabi kepada Allah. Jadi kalau kajian kita ini mungkin kebanyakan dengar dongeng. Ya bukan maulid Nabi, jadi ceritanya dong. Jadi ceritanya kebanyakan kisah-kisah. Nah, saya kasih beberapa sejarah berkaitan, benar nggak sih Nabi cinta sama kita? Nah, di antaranya ya. Apa bukti kecintaan Nabi kepada umat? Di antaranya Nabi Muhammad selalu berdoa dan beristighfar kepada umat setiap waktu, setiap saat. Ini tanda-tanda Nabi cinta kepada umat. Nabi setiap waktu, setiap saat, setiap sholat selalu mendoakan dan istighfar untuk siapa? Untuk kita. Sementara ibu sendiri, pernah nggak ibu mendoakan istighfar untuk tetangga kita yang lain? Pernah nggak? Kayaknya jarang deh. Paling kita lihat orang tua, suami, anak, sama teman yang suka ngasih utang sama kita, paling gitu. Apalagi teman yang jahil sama kita, amit-amit, cabang bayi kan gitu. Boro-boro berbuat baik, kalau aja kita ogah ya Bu ya. Lihat mukanya dia pengen muntah, pusat jadi gitu. Nabi mendoakan kebaikan, istighfar buat umat. Nih ada kisahnya ya. Satu hari Siti Aisyah sedang bersama Nabi dan Siti Aisyah melihat wajah Nabi kok sumringah sekali gitu. Maka Siti Aisyah yang gini, ya Rasulullah, tolong dong doain saya gitu. Maka Nabi Muhammad mengangkat kedua tangan dan berdoa, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma asrarat wa ma alanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Siti Aisyah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, dosa yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Mendengar doa ini, Siti Aisyah langsung tersenyum, senang banget sampai dia menjatuhkan kepala di atas pangkuan Nabi. Ya, jadi ini hadis Bu, pelajaran pertama, boleh suami istri bermanja-manja, nggak apa-apa. Suka bermanja-manja nggak Mas suami? Jadi tantangan 4 baru lupa. Sunnah Nabi nggak apa-apa bermanja-manja, jadi mengekspresikan senang sama suami boleh. Menjatuhkan kepala ibu di pangkuan suami atau suami sebaliknya juga begitu. Ya. Nah, sunnah yang kedua Ibu, ini amal Siti Aisyah nih.
istri Nabi minta doa sama suami, minta doa kepada suka nggak? Nah, mintanya Ustaz doang. Nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Ibu jangan pandang, emang ayah Ustaz. Ya ini jangan gitu. Suami punya makom tersendiri, maka minta doa sama suami. Ingat, karena surganya anak di bawah telapak kaki ibu dan surganya seorang istri di bawah telapak kaki. Jadi intinya minta doa dari suami. Jadi minta doa kamu. Nah, Nabi Muhammad berapa begitu? Saking senangnya Siti Aisyah sampai dia menjatuhkan kepala di atas pangkuan Nabi. Maka Nabi bertanya, ya Aisyah, kamu senang nggak dengan doa saya? Aku senang banget ya Rasulullah. Kenapa? Karena yang mendoakan adalah Rasul. Kalau Nabi yang doa kira-kira mustajab nggak? Sudah pasti. Ya, jadi kalau bapak atau ibu datang ke ustaz, ulama, kiai, kemungkinan dua, bisa dijawab, bisa enggak dijawab. Tapi ini kan Nabi, ya maksum dan makbul doanya. Maka bahagia betul Siti Aisyah. Lalu Nabi mengatakan, Aisyah, pangker dulu, kasih dulu. Jangan dulu senang. Kenapa? Karena apa yang aku baca tadi, sesungguhnya aku berdoa istighfar untuk umatku setiap waktu, setiap saat. Subhanallah. Jadi diam-diam Nabi mendoain siapa? Umat. Itu Siti Aisyah didoakan sekali, senangnya luar biasa. Kita harus lebih senang lagi karena didoakan Nabi setiap waktu, setiap sholat. Yang pertama. Lalu alasan Nabi cinta kepada kita, ya, bukti Nabi cinta kepada kita yang kedua, saya cerita aja nih. Yang kedua, Nabi Muhammad selama hidupnya selalu risau mikirin umat. Jadi selama hidup Nabi, dari mulai beliau diangkat risalah kenabian usia 40 tahun sampai meninggalnya, berarti berapa tahun? 40 tahun sampai 63 berapa tahun? 23. Selama 23 tahun yang ditangisin, yang dirisaukan, yang dipikirin siapa? Yang dipikirin umat. Ya. Sayyidina Hudzaifah mengatakan karena Rasulullah mutawasil ahzan daimul fikr. Bahwasanya Nabi kata sahabatnya nih, Hudzaifah ini salah satu santri Nabi yang pernah mengekor ngikutin. Dan dia menyaksikan hari-hari 24 jam melihat wajah Nabi. Kata Sayyidina Hudzaifah, sungguh Nabi Muhammad mutawasilul ahzan, dari wajahnya selalu tunduk kesedihan. Daimul fikrah, selalu memikirkan, yang dipikirin siapa? Jadi Nabi itu kayaknya nggak bisa ceria, ketawa kayak kita. Kalau kita kan masih bisa ketawa dewi ya, masih bisa bersukacita, masih bisa jalan-jalan gitu. Kalau bahasa sekarang healing, apa saya nggak ngerti gitu. Lagi kayaknya lagi viral bahasa itu ya. Ustaz, nggak bisa datang ya, kenapa? Saya lagi healing, nawan healing dari sini. Oh, jalan-jalan. Jadi kita masih bisa jalan-jalan, happy and fun sama keluarga, betul nggak? Iya, tapi Nabi nggak ada waktu untuk itu. Hidupnya habis mikirin. Bahkan dalam riwayat, Siti Aisyah mengatakan Nabi tidur itu bantalnya sampai basah, nangis. Tidurnya aja nangis mikirin umat. Ibu pernah nggak bantalnya basah? Bukan karena tangisan kita harus. Iya bu. Ibu bahasanya bukan karena tangisan mikirin umat, bukan, hilang. Kebanyakan sebelah gitu. Ya. Jadi Nabi tidurnya aja menangis, terjaga. Kenapa? Karena mikirin tangisannya, mikirin umat. Doanya pun yang didoakan umat. Bahkan ketika Nabi Muhammad baca Quran ketemu ayat-ayat azab, nangis mikirin umat. Jadi Nabi yang ditangisin umat. Ya. Kemudian yang ketiga apalagi? Yang ketiga tanda Nabi cinta kepada umat, Nabi dalam dakwahnya tidak pernah melakukan keburukan atau membalas keburukan dengan keburukan. Ini saking cintanya Nabi kepada umat. Ya. Dalam riwayat sebetulnya kisah Nabi, dakwah Nabi itu di awal-awal Islam, masya Allah ya, yang sangat menyedihkan gitu bahasanya. Seandainya kita anggap Nabi itu bapak kita, mungkin hari ini kita menangis. Ibu-ibu, kalau ibu kenang tentang jasa orang tua kita, bapak kita dulu, yang susah payah cari nafkah, bahkan kita melihat bapak kita dihina orang, bapak kita dicaci maki orang, bapak kita disakiti orang, hanya membela kita nih, supaya kita bisa sekolah, bu, supaya kita bisa hidup. Saya yakin ibu bisa nangis, betul nggak? Perjuangan seorang ayah untuk anak-anaknya. Kalau kita buka lembaran sejarah betapa cintanya Nabi, relanya Nabi dicaci maki dihina demi umat, kita bisa nangis.
Salah satu di antaranya kisah apa? Kisah ini satu hari Nabi SAW ya itu mendapatkan atau turun ayat melalui malaikat Jibril. Ayatnya mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad, berikanlah peringatan kepada orang-orang yang dekat denganmu. Akrab artinya kaum kerabat. Maka Nabi datang ke Bukit Sofa, berteriak memanggil keluarga besarnya. Wahai Bani Hashim, Bani Muthalib, kumpulin semuanya. Kumpul termasuk Abu Jahal, Abu Lahab dan semuanya dulu. Ketika kumpul, Nabi bertanya, wahai keluargaku, seandainya aku bertanya kepada kalian dan aku sampaikan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini ada sekelompok perampok pasukan yang akan datang ke kampung kita, ingin merampok dan membunuh kita, kira-kira kalian percaya nggak? Semua mengatakan percaya. Kenapa? Karena Nabi punya sifat al-amin, ngomongnya pernah bohong. Orang kafir percaya, Nabi nggak pernah bohong. Tapi ketika Nabi, kalau kalian percaya kepada aku, saksikanlah aku adalah Rasulullah, mengajak kalian untuk masuk Islam. Ngomong gitu Nabi. Jadi kalau kalian percaya sama aku, maka percayalah aku adalah Rasul, mengajak kalian untuk masuk Islam, menyelamatkan kalian daripada azab di akhirat. Maka Abu Lahab mengambil tanah pasir dengan kedua tangannya, kemudian datang kepada Nabi, kepala Nabi disiram sama pasir. Disiram pasir. Kira-kira Bu, seandainya Nabi itu bapak kita, melihat bapak kita disiram sama pasir, ibu sakit hati nggak? Oh, sakit hati banget. Ustaz mau sakit hati, ada ustaz ceramah di sini ditekan, ada orang gila datang yang melempar pakai batu, marah nggak kira-kira? Begitulah Nabi, kata Nabi ketika dulu. Tapi Nabi ketika disiram begitu nggak marah, diam aja. Makanya turun ayat Abbas yada abi, artinya apa? Celakalah. Iya, ada artinya kedua tangan Abu Lahab gara-gara nyiramin pasir ke kepala Nabi, kan kurang aja, gitu ya. Kemudian itu yang pertama. Ada lagi kisah yang kedua. Satu hari Nabi SAW datang kepada satu kaum. Dan kemudian Nabi mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai manusia berimanlah kepada Allah. Maka setiap orang yang melihat Nabi langsung ada yang meludah, ada yang pukul, ada yang nginjak kepalanya. Masya Allah. Ini kondisi Nabi ketika awal-awal mengajarkan Islam, tapi Nabi nggak pernah sakit hati. Yang lebih ekstrim lagi yaitu kisah Nabi berdakwah ke Taif. Ingat nggak? Padahal Nabi dakwah ke Taif ini tidak semudah Ustaz Kiai Mubalik kalau lagi ceramah. Saya mengisi tapi kapan nanti malam di saya udah telepon, Ustaz boleh jemput nggak? Wah enak amat jadi dia. Dia pengen mobil sendiri aja. Ditawarin, ya transportasi udah disiapin, semua udah disiapin. Saya ngebayangin Nabi dulu mau berangkat dari Mekah ke Taif, itu tahu perjalanannya jalan kaki sejauh berapa? 110 km. Berapa hari kalau itu jalan kaki? Ibu kalau jalan kaki 1 kilo capek nggak? Capek ya Bu ya. Tapi berat, apalagi berat badan kalau ditimbang bikin stres. Waduh Ustaz, 110 km jalan kaki demi apa? Demi menyampaikan Islam ke Bani Sakit yang ada di Taif. Sampai sana bukan disambut pakai rebana. Kalau kita sekarang kan Ustaz datang udah enak dan bukan itu ke standby. Wah, Allah al-badu, wah enak amat Ustaz sekarang. Ya. Karpet sudah digelar, tempat duduk sudah disiapin, betul nggak? Apalagi cara mulai tuh, apa minuman macam-macam. Ini kalau saya ceramah di kampung Bu, unik, beda dengan di rumahan. Kalau di rumahan nggak ada minuman ya, nggak nyindir. Kalau di kampung Bu, beneran. Ada 5 macam, ada kopi, ada susu, ada sprite, ada kari, ada teh. Dalam batin ini nggak ada yang minum, ini panitia yang itu. Jadi ustaz sekarang disambut, mohon maaf bukan nyindir Bu, ini cerita doang. Jangan ambil hati ya kita ya, ini cerita doang. Bu, kalau nengok-nengok biasa aja beneran. Ini cerita. Jadi kalau ustaz sekarang disambut, buahnya udah siap. Nabi Muhammad bukan disambut, tapi disambut. Dilempari batu. Usir lempari batu. Berapa sejauh berapa? Tuh, Nabi dilempari batu sampai dikejar sejauh 3 km. 3 mil. 3 mil berarti 1,6 km kali 3 aja. Lari Nabi dilempari batu, berdarah-darah dari kepala sampai kaki. Inilah kondisi Nabi ketika berdakwah. Tapi Nabi meskipun demikian tak pernah ada yang jelek. Duduk di sebuah pohon anggur milik 2 orang kafir. Kemudian beliau berdoa dan doa Nabi didengar oleh malaikat. Turun malaikat Jibril, di samping didampingi ada malaikat.
Malaikat Jibril, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah melihat apa yang mereka lakukan, maksudnya orang-orang baik. Dan Allah pun mendengar apa doamu. Maka ya Rasulullah, kata Malaikat Jibril, saya hadir di sini bersama malaikat nih. Ini malaikat menawarkan bantuan. Kalau engkau mau perintahkan. Maka ini malaikat siap laksanakan. Kata ini malaikat, ya Rasulullah, seandainya engkau mau, saya ini adalah malaikat penjaga gunung. Saya akan angkat kedua gunung yang ada di Mekah. Saya hantam orang-orang Bani Sakit. Kalau engkau mau. Kalau itu yang ditawarin mau nggak? Mau banget. Mampus. Kalau kita, ibu mau jangan lemparin batu, dicementin aja udah marah. Betul nggak, Bu? Ibu lewat, Assalamualaikum. Sakit hatinya udah bertahun-tahun kali ini. Awas lo ya, udah ngomong gitu aja. Nabi Muhammad berdarah-darah ditawarin, ya Muhammad, kalau kau mau saya angkat ini gunung, saya hancurkan itu Bani Sakit. Apa kata Nabi? Jangan. Aku diutus bukan untuk sebagai pelaknat, tapi aku diutus rahmatan lil alamin. Maka Nabi berdoa, doanya bagus lagi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya ya Allah, berikanlah mereka hidayah karena mereka belum tahu. Jadi ini pun sunnah yang paling berat, tuh. Sunnah yang paling berat apa? Memaafkan kesalahan plus mendoakan kebaikan. Itu yang paling berat. Ibu sanggup nggak? Difitnah orang, dijelekin orang, ditesmi orang, ditipu orang, dijalin orang, tapi ibu maafkan dan mendoakan kebaikan. Sanggup nggak? Insyaallah. Insya Allah di pengajian, kalau di luar saya nggak tahu. Ini cerita nih. Ini saya mau ceritakan betapa cintanya Nabi kepada gitu ya. Ini. Jadi alasan pertama itu. Jadi alasan pertama Nabi cinta sama kita. Yang penting kita harus bersyukur. Yang kedua nih. Alasan kenapa kita mesti bersyukur jadi umat Nabi? Alasan yang kedua adalah karena asbab kemuliaan Nabi, maka kita dimuliakan oleh Allah. Jadi saya ulangi nih. Alasan kenapa kita mesti bersyukur jadi umat Nabi? Karena asbab kemuliaan Nabi Muhammad, kita umatnya pun dimuliakan oleh Allah. Jadi kita bisa dimuliakan karena kita jadi umat Nabi. Nah itu alasannya. Sama kayak gini. Ketika kiai mau ceramah, ya mau tabligh akbar, biasanya kiai itu bawa asisten, santri. Saya tidak begini karena alhamdulillah waktu mondok ya sering diajak gitu sama kiai. Bersyukur banget. Dari sekian ratus orang kita disuruh nemenin kiai, bangga banget. Kadang-kadang ada teman kita yang usil nyinyir di belakang. Wah, belum lagi San, kenapa? Enak ya kebaikan biji kan gitu. Iya. Saya kalau di Monokan makannya 3 teh, tempe, tahu toge, tempe. Kalau ikut ceramah kiai makannya daging sama ayam, enak kan tuh? Makanya perbaikan. Alhamdulillah sih gitu. Walaupun kita asisten santri bukan ulama, kiai di depan kita ngikut, kita diikut muliakan kan? Ikut dimuliakan. Ikut satu mobil, betul nggak? Iya, kalau anak santri kan kalau kemana-mana pakai pick up, odong-odong. Kalau mau kiai, lah, Fortuner ya. Nyampe pun dimuliakan, duduk nggak di belakang, suruh di samping jadi depan. Jadi intinya apa? Orang kalau nempel sama orang mulia, kecipratan mulianya. Kita pun sama, ya karena kita umat Nabi, kecipratan kemuliaan Nabi itu bikin harus kita bersyukur. Kita ini kecipratan maksudnya, ya kecipratan jadi umat Nabi Muhammad. Apa kecipratannya? Kemuliaan Nabi kita pun dapat. Jadi Allah memuliakan Nabi, umatnya pun dimuliakan. Gitu. Nah sekarang apa saja sih kemuliaan umat Nabi? Saya nggak sebutin semuanya. Kalau saya sebutin di kitabnya ini tebal banget. Jadi saya kapan kira-kira? Sebagian aja ya, karena pasan kita syukur. Apa tanda-tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi? Yang pertama nih, yang bikin kita bersyukur di umat Nabi. Alasan yang pertama adalah Allah meringankan beban syariat ini buat umat Nabi dibanding dengan umat-umat yang lain. Itu yang pertama. Jadi kenapa umat Nabi dimuliakan Allah? Itu karena umat Nabi dimudahkan, diringankan dalam menjalankan beban syariat dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Kalau dalam kitab ini selain ini ya, di antaranya apa? Di antaranya dalam bab thaharah, bersuci. Kalau umat Nabi bersucinya dengan apa, Bu? Bisa dengan air, bisa dengan debu, ayam.
Tapi kalau umat terdahulu, khususnya kalau disebutkan dalam kitab ini adalah umat Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, itu lebih ekstrim, lebih berat dalam hal taharah. Apa contohnya? Contohnya, kalau kita umat Nabi Muhammad terkena najis tangannya, ya, atau kita batal, cukup dengan bersihin pakai air, wudu selesai. Kita buang air, pakai wudu selesai. Udah tuh Nabi Muhammad. Tapi kalau umatnya Nabi Musa, Bani Israel, ketika badan mereka kena najis, nggak cukup dengan air, seandainya ada air kencing nempel di tangan, maka itu kulit tangan disobek. Bisa. Masya Allah, ini perbandingan aja nih. Berarti kita alhamdulillah umatnya Nabi Musa disobek kulitnya. Bahkan seandainya sebelum perjalanan dipotong tangannya, baru diterima kemarin. Kalau itu najis nempel di baju, bajunya disobek, nggak boleh dipakai. Wah, kalau begitu repot. Kalau zaman sekarang dipakai ya berapa dus kita punya baju. Itu kemudahannya. Kemudian ada lagi apa? Berkaitan masalah kisos, pertobatan. Kalau umat Nabi Musa, mereka melakukan perbuatan dosa, dosanya kepada Allah, itu nggak cukup dengan kayak kita. Kalau kita kan dosa sama Allah cukup dengan istighfar, tobat selesai. Tapi umatnya Nabi Musa, kalau pengen mereka tobatnya terima, mereka cari tempat yang tinggi kemudian terjun bunuh diri baru terima tobat. Tuh, umat dulu. Tapi umat kita Nabi Muhammad gampang kan? Cukup dengan istighfar, tobat benar-benar Allah terima tobatnya. Jadi ini, ya. Jadi ini contoh nih betapa jadi ringannya syariat. Sholat pun sama. Kalau kita sholat bisa di mana aja, bisa di rumah, bisa di jalan, bisa di kebun, bisa di hutan, apalagi di masjid. Tapi kalau umat Nabi Musa nggak boleh, khusus di tempat ibadahnya. Di luar itu nggak diterima ibadahnya. Ya. Umat Nabi Muhammad, gampang di mana aja, yang penting bersih ya bisa. Sholat di mana, di pasar, di mall bisa. Ya, ini contohnya tuh. Baik, jadi diberikan apa? Kemudahan, keringanan. Itu tanda umat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijadikan sebagai umat pilihan dan umat terbaik. Ya, dijadikan sebagai umat yang terbaik. Jadi umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling bontot, karena Nabi Muhammad Nabi terakhir, otomatis umatnya paling bontot. Kenapa dikatakan paling bontot? Karena setelah beliau nggak ada Nabi dan Rasul nggak ada. Maka kita ini paling bontot. Tetapi meskipun umat Nabi Muhammad umat yang paling bontot, umat yang paling terakhir, tapi nanti di akhirat menjadi umat yang terdepan. Dan kelak mereka menjadi umat yang terpilih untuk menjadi saksi atas nabi-nabi dan umat terdahulu. Di dalam surah Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum shahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan begitu pula kami jadikan kalian sebagai umat wasata. Wasata umat yang adil dan pilihan Allah. Itu umat Nabi Muhammad adalah umat pilihan terbaik. Nah, litakunu syuhada'a 'alan nas, yang mana kalian umat nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi-saksi bagi umat-umat yang lain. Jadi ini maksudnya, dalam suatu riwayat katakan bahwasanya nanti di akhirat seluruh manusia akan disidang oleh Allah, termasuk para nabi. Nabi juga nggak luput, semua bakal disidang. Semua tidak akan luput, semua bakal dihisab sama Allah. Makanya ada istilah para ulama sekarang, selamat jumpa di pengadilan akhirat. Itu betul. Semua bakal disidang. Jadi kalau sekarang ada koruptor, penjahat, pejabat yang bebas daripada hukum, nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi nanti semua bakal disidang, termasuk dalam hadis yang disebutkan Nabi Nuh bakal dipanggil sama Allah. Nabi Nuh dipanggil. Allah bertanya, wahai Nuh, apakah kau sudah menyampaikan risalah kenabian kepada umatmu?
apakah sudah sampaikan itu agama kepada umatmu? Kata Nabi Nuh, iya betul ya Allah, saya sudah sampaikan semuanya. Kenapa Nabi Nuh ini sebagai sampel? Karena Nabi Nuh ini adalah salah satu Nabi dan Rasul pertama yang berdakwahnya paling lama. Usianya berapa usianya? 950 tahun. Dalam rentang waktu 950 tahun pengikutnya cuma 83 orang. Bayangin. Ya, bayangin 950 tahun dakwah, santrinya pengikutnya cuma 80. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan saking susahnya orang kepada Nabi. Ya, susah ikut kepada ajaran Nabi ini. Maka Nabi ditanya, sudahkah kau sampaikan? Sudah ya Allah. Maka dipanggil umat Nabi, dipanggil. Umat, ini sebagai saksi. Saya nanya, kata Allah, benar gak Nabi sudah berdakwah kepada kalian, sampaikan agama kepada? Kata umatnya, belum ya Allah. Begitu kurang ajar nih. Kata umatnya, belum ya Allah, nggak ngaku karena banyak yang ingkar. Lalu Allah memanggil umat Nabi Muhammad sebagai saksi, karena Muhammad jadi saksi juga. Maka dipanggil, hai umat, apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahnya? Betul ya Allah, sudah disampaikan risalahnya. Dari mana kalian tahu? Padahal kalian umat akhir zaman. Kami tahu dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, dan kami beriman kepada Muhammad. Nabi sudah menyampaikan itu. Maka inilah sebab itu Nabi Nuh selamat daripada dosa. Jadi contohnya itu ya. Jadi kita ini paling bontot, tapi di akhirat nanti paling terdepan. Jadi saksi, dan seluruh proses-proses yang dialami manusia nanti di akhirat pun kita terdepan. Bangkit dari kubur, umat Nabi Muhammad pertama. Dikumpulkan di masar, umat Nabi pertama. Nanti di mizan kita pun proses pertama. Nanti kita dihisab pun kita pertama. Nanti di surat pun kita pun pertama. Kalau masuk umat Nabi yang pertama kali masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Itu hebatnya. Dimuliakan banget gitu ya. Kemudian apa lagi Bu? Nah hebatnya lagi nih, kenapa kita mesti tahu bahwasanya kita dimuliakan? Umat Nabi Muhammad ajib bisa memberikan syafaat, dan syafaatnya pasti diterima oleh Allah. Jaminan. Apa itu syafaat? Pertolongan. Jadi setiap kita ini butuh syafaat. Iya, kita ini butuh syafaat. Jadi kalau kita hanya mengandalkan amal-amal kita sendiri, aduh, yang punya nggak ngejamin dah. Ya, nggak usah kita nunggu hisab dari Allah deh, nggak usah nunggu bisa nanti di akhirat. Kita sekarang timbang aja sendiri nih. Kalau mau jujur, lebih banyak mana kebaikan yang keburukan? Pasti banyak keburukan. Jadi kalau kita ngandelin amal-amal tuh kayaknya nggak dijamin. Ya, kenapa? Karena amal ini jangankan sedikit, yang banyak aja kadang-kadang kita masih nanya amal kita diterima apa enggak. Sebab itu sendiri mungkin bisa jawab, Bu, selama ini kita beramal ikhlas apa enggak? Kan masih kurang. Kenapa? Karena yang amal yang Allah terima adalah amal yang ikhlas. Sedangkan amal-amal kita masih banyak yang belum ikhlas, jadi masih buruk semuanya. Makanya kita nggak bisa sombong dengan amal. Nah, salah satu hal yang kita harapkan nanti adalah syafaat. Subhanallah, umat Nabi Muhammad ada sekelompok orang umat yang bisa memberikan syafaat, dan syafaatnya pasti diterima. Dengar ini penting nih. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah anak-anak yang soleh bisa ngasih syafaat kepada ibu bapaknya. Subhanallah. Makanya di sini Ibu, masya Allah ya, jangan lupa untuk berusaha semaksimal mungkin gimana caranya anak kita jadi anak soleh. Jangan hanya orang tua mikir anak saya jadi dokter, pengusaha, tapi nilai kesolehan gak dipikirin. Awas, nauzubillah. Ibu bapak yang berusaha mendidik anaknya jadi anak-anak soleh, berarti dia sedang berinvestasi akhirat. Ya Bu, jangan hanya sibuk investasi dunia doang, mikirin bisnis, mikirin dagang, kontrakan, apa. Jangan pikirin juga anak saya mesti soleh karena itulah investasi di akhirat. Kalau investasi di dunia, ibu bapak meninggal, ditinggal, selesai, tidak tangan, kali waris. Tapi kalau anak soleh di akhirat, bakal nolong bapak ibu. Ada riwayat mengatakan ketika semua orang sudah dihisab, ada seorang anak berdiri depan pintu surga. Maka malaikat katakan, ya walad udkhulu al-jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Kata saya tadi, la nadkhul al-jannah, saya nggak mau masuk surga. Kenapa? Tadi saya udah ngelongok, Islam kan? Melihat
nyari di dalam surga, bapak ibu saya nggak ada. Tuh anak soleh masih dikirim orang. Jadi anak soleh itu nggak mau enak-enakan masuk surga, dia mikir mana bapak saya, ibu saya. Dikatakan ya malaikat lanat kurang lan itu artinya saya tidak akan masuk surga, bung iman sih. Pokoknya nggak mau sebelum ibu bapak saya masuk dalam surga kan. Maka lapor sama Allah, maka kata malaikat, nah sesungguhnya bapak ibumu ada di dalam neraka. Nangis ini bocah meneriak sekencang-kencangnya sampai Allah dengar. Malaikat itu teriakan siapa? Kata malaikat, ya Allah ini teriakan si anak yang katanya bapaknya neraka. Ya sudah, kamu panggil bapak ibunya, temuin anak, masuk bareng-bareng ke dalam surga. Katanya Bu ya sekarang ayo mikir gimana anak kita soleh, karena anak kita itu nanti bakal jadi wasilah siapa? Yang kedua, apalagi kalau anak kita jadi hafiz. Masya Allah, makanya yang anak mondok, ya bersyukur Bu anak mau mondok, karena banyak orang tua ya yang pengen banget anak mondok tapi bocahnya nggak mau. Ada nggak gitu? Iya ada. Nah, ketika anak mau mondok bersyukur banget, ini investasi akhirat. Apalagi anak kita jadi hafiz Quran. Ya. Kenapa kita mesti bersyukur anak kita bisa ngasih syafaat, apalagi hafiz Quran? Karena Nabi mengatakan hadis daripada Sayyidina Ali, man qara'al Quran, siapa orang yang membacakan fastadharahu dan yang menghafal Quran, fahalla halalahu, yang menghalalkan apa yang haram, faharrama haramahu, dan mengharamkan yang haram, maka adkhalahul jannah, Allah akan masukkan itu anak ke dalam surga. Wa syafa'ahu fi asratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Maka Allah akan masukkan itu bocah, itu hafiz ke dalam surga, dan dia diberikan kewenangan syafa'ahu untuk memberikan syafaat. Apa tuh? Fi asratin min ahli baitihi, kepada 10 ahli keluarganya. 10 keluarganya. Yang mana keluarga ini kulhum qad wajabat lahun nar, sebetulnya sudah divonis masuk neraka sama Allah. Makanya ibu punya anak hafiz Quran, justru mau biraku nggak nolongin bapak ibunya. Bahkan bukan hanya ayahnya, ibunya, kakeknya, betul ya, neneknya, tantenya. Makanya saya pesan, ya Bu, peluang surga itu ada sebetulnya. Kalau kita mau, gimana punya anak? Ayo, satu minimal anak kita jadi hafiz. Aduh Ustaz, anak sudah gede, betul nggak? Udah pada lulus, terlambat, nggak ada kata terlambat. Kalau ibu punya mantu, ngomong mantunya, mantu sini bang. Pokoknya gua nggak pengen anak jadi hafiz gitu, ancam aja udah ya. Kan kita punya cucu, betul nggak? Iya, pasti nolong juga neneknya, kakeknya nolong juga. Atau kebetulan kita punya ponakan mondok, supportif. Kalau perlu dibantu secara materi, itu nggak? Kali aja ini ingat jasa kita terhadap akan cari tantenya nanti, mana tante saya yang biayain saya ketika di pondok. Jadi support, ya support. Karena hafiz tadi akan memberikan apa Bu? Syafaat kepada 10 ahli keluarga yang sudah divonis masuk surga. Divonis sudah jatuh putusan. Ya ini hebatnya umat Nabi Muhammad. Jadi walaupun mereka bukan nabi tapi bisa ngasih. Kemudian yang ketiga, siapa yang bisa ngasih syafaat? Nah ini hebatnya lagi nih umat. Sahabat yang solehah akan mencari teman-temannya nanti di akhirat. Nah, jadi sahabat-sahabat yang solehah akan mencari temannya nanti di akhirat. Mananya apa Bu? Mananya pesannya nih, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Ibu dari sekarang. Ibu merasa belum jadi orang baik, tapi kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah nanti dia ingat kita. Kita belum merasa jadi wanita soleh, nggak apa-apa, berusaha. Yang penting kita berteman dengan teman-teman yang soleh, nanti di akhirat dia cari kita. Jadi teman-teman yang baik, soleh, nanti di akhirat akan mencari teman-temannya ketika di dunia. Sama seperti anak tadi, dia akan datang kepada Allah, ya Allah, saya punya teman pengajian, ya Allah, ngaji bareng, kemana-mana bareng, puasa bareng, sholat bareng, kok di surga nggak ada? Udah kamu cari teman kamu, keluarkan daripada neraka. Subhanallah, itu teman yang soleh, masih sama. Makanya ibu kalau punya teman soleh, ya dipertahankan. Sebagaimana pesan seorang ulama tabi'in yang namanya Hasan Al-Basri, saya namanya ya, dan bukan saya, ulama tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan fastaksiru
minal asdiqa'il mu'minin fa innahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah kamu bergaul, bersahabat dengan siapa? Dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang salehah, teman-teman yang beriman. Kenapa? Fa innalahum syafa'ah yaumal qiyamah. Karena mereka akan memberikan syafaat pada hari. Jadi sebetulnya kita butuh nggak sama mereka? Iya, nempel aja nempel. Ya, kita nggak mesti memaksakan diri harus seperti dia. Enggak. Ada teman kita pintar baca Quran. Enggak, pokoknya nempel aja ke dia supaya wajah kita diingat sama dia. Kalau perlu diakrabin. Ya, ini jangan teman-teman solehah, teman-teman baik ditinggalin. Ah, nggak asik katanya, kering, nggak pernah ngajak jalan-jalan. Ya salah. Ya, kalau teman-teman soleh itu ya punya karakternya biasanya ya gitu, jauh dari murah-murah, jarang jalan-jalan, ngajaknya ngaji, zikir, sholawat. Itu teman soleh. Kadang-kadang kita pikirnya kan gitu, nggak asik sama dia pun katanya ngaji mulu. Nggak asik. Harusnya alhamdulillah. Jadi kalau ada teman-teman yang nawarin ngaji, alhamdulillah teman surga ya. Kalau ada yang nawarin, Bu, ayo Bu, kita mau ada bakso, wah ini teman surga, harusnya seneng. Jangan kadang-kadang kita mananya Bu, ditawarin temen Bu ngaji yuk, gimana ya Bu ya, sebenarnya bisa, kesek bisa. Banyak alasan, betul nggak? Ada aja alasan encok lah, sakit lah, anak mencret lah, suami sakit lah, karena nggak ada apa-apa. Itu gara-gara diajak ngaji. Tapi kalau temennya Bu, kita jalan-jalan semuanya ke Taman Safari, oke, berangkat. Walaupun lakinya sakit, boleh gering. Betul nggak Bu? Ini hati-hati nih. Nah, makanya ketika teman soleh, pegang, ada teman baik, pegang, dia bakal jadi asbab syafaat buat kita nanti. Dia akan ingat wajah kita. Gitu. Jadi hebatnya umat Nabi, bukan Nabi, bukan Rasul, orang biasa, tapi karena dia sahabat soleh, bisa nyelamatin teman. Subhanallah ya. Lalu siapa lagi? Yaitu para alim ulama, guru-guru kita. Ya, kiai, ajengan, ustadz, ustadzah pun sama. Mereka pun akan memberikan syafaat kepada santrinya. Makanya dalam kitab Alim Taklim yang saya kaji ya, setiap salah satu di sini nanti ada babnya tuh. Bagaimana adab seorang murid kepada guru? Ya di antaranya apa? Memuliakan guru. Ketika dibahas ilmu, sebetulnya bukan berarti ulama minta dimuliakan. Demi Allah kita nggak minta. Demi Allah kita nggak minta. Karena kita selama ngaji, pondok nggak pernah diajarin, ayo kamu ajak umatmu untuk memuliakan, kamu nggak ada. Tapi ini pelajaran buat kita, ketika kita bertemu dengan guru siapapun dia, kewajiban kita memuliakan. Malah sebisa mungkin, kalau bisa sedekat mungkin dengan guru, supaya guru itu senang dengan kita, ingat sama kita. Tujuan Pak supaya tidak heran, dia punya kita juga. Betul. Jadi sebutkan tadi 4 ya, anak soleh, hafiz Quran, sahabat yang baik, dan juga ulama nih, 4 orang nih. Mereka manusia biasa, umat Nabi, tapi dikasih kewenangan untuk memberikan syafaat, dan syafaatnya pasti diterima. Ya itu hebatnya umat Nabi. Kemudian apa lagi? Keutamaan umat Nabi. Keutamaan umat Nabi. Oh ya udah, gitu aja ya. Jadi kajian kita selesai nih. Alasan-alasan kenapa kita mesti bersyukur. Alasannya ya, cara syukurnya belum. Apa yang pertama? Ya, alasan pertama kenapa kita mesti bersyukur, karena Nabi betul-betul cinta kepada Allah. Itu alasan pertama. Jadi Nabi sudah menghabiskan segala-galanya untuk kita. Hidupnya mengabdikan diri untuk kita, menangis untuk kita, berdoa untuk kita, bahkan beliau rela mengorbankan harta diri bahkan nyawa untuk siapa? Untuk kita juga. Nah, kita sebagai umatnya jangan ada kata istilah durhaka ya. Sama seperti kita punya ibu ini masya Allah, kalau kita hitung jasa-jasanya nggak pernah kehitung, dicatat nggak bakalan habis ya. Ketika hamil mengandung, kemudian 9 bulan nahan, muntah, pusing, ngidam, makan gak enak, tidur gak nyenyak, melahirkan meregang nyawa, tiap malam nyusuin anaknya walaupun gak tidur, capek, nyepokin kalau lagi pipis, lagi pokoknya ibu capek ibu. Jadi kalau kita sebutin kebaikan ibu, gak ada habisnya. Maka sebagai anak yang soleh-solehah, wajib kita mengingat kebaikan ibu. Sama seperti kita umat Nabi Muhammad, jangan pernah melupakan kebaikan Nabi, karena Nabi Muhammad cinta sama kita. Lalu alasan kedua,
Alasan yang kedua, karena kita asbab kemuliaan Nabi, kita dimuliakan oleh Allah. Dan saya sudah sebutkan tadi kemuliaannya. Nah sekarang caranya nih, mari kita bahas ya. Nah kalau sudah tahu alasannya dua, kira-kira ibu senang apa tidak? Senang ya? Mengucapin apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita ini pendosa. Kita ini apa kok? Kita ini banyak kekurangan. Tapi Nabi Muhammad, saya bilang tadi, sayangnya Nabi bukan hanya ketika di dunia, tapi sayangnya Nabi sampai nanti di akhirat. Kalau saya cerita tadi ketika Nabi di dunia, belum saya sambungin. Nabi cintanya kepada umat sampai nanti di akhirat. Sampai di akhirat. Ketika Yaumul Ba'si, hari kebangkitan, Nabi dibangunkan. Sama Nabi dibangunkan oleh malaikat. Ketika bangun, yang dicari bukan Siti Aisyah, yang dicari bukan Abu Bakar, yang dicari bukan Siti Khadijah. Aina ummati, mana umatku? Ya. Jadi udah hebatnya Nabi. Bahkan ketika di padang mahsyar, ketika terjadi kekacauan luar biasa, banyak umat yang berlari minta syafaat, datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, ya Nabi Allah Adam, kau adalah Nabi pertama, ya. Maka berilah kami syafaat, kata Nabi Adam. Aduh, jangan ke saya malu kepada Allah, saya nggak pantas kasih syafaat, karena saya pun pernah berdosa kepada Allah satu kali. Dosanya Adam apa? Apa dosanya? Makan buah huldi. Nabi Adam gara-gara satu doa malu sama Allah. Ibu berapa dosa dia? Nabi Adam gara-gara satu dosa makan buah huldi doang, malunya seumur umur. Kita sama Allah dosanya berapa? Bukan daerah atau makhluk. Ya. Nabi Adam punya satu kali dosa, tapi malunya seumur umur sampai akhirat. Maka dia kata, saya nggak pantas kasih syafaat karena saya punya dosa. Kamu datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh itu manusia, kau ya Nabi Nuh, kalau ada Rasul pertama berikan kami syafaat. Kata Nabi Nuh, aduh, malu saya ngasih syafaat kepada kalian, tak sanggup karena saya dulu pernah mendoakan keburukan buat kaum. Apa doanya? Gara-gara ada Nabi Nuh ditenggelamkan kaum itu. Gara-gara doa jelek, malu sama itu. Datanglah kamu kepada Nabi Musa, ya Musa, kalimullah, berikan kami syafaat. Oh nggak sanggup. Saya malu kepada Allah karena saya dulu pernah bunuh orang. Nabi Israel. Datang kepada Nabi Isa, datanglah kepada Nabi Isa. Ya Isa, Ruhullah, berikan kami syafaat. Kata Nabi Isa, aduh saya malu, saya nggak pantas kasih syafaat karena saya dulu dipanggil Tuhan. Diangkat Tuhan. Datanglah kamu kepada Nabi Muhammad, maka mereka datang menghadap Muhammad. Ya Rasulullah, berikan kami syafaat. Kata Nabi, baik, aku akan berikan kalian syafaat. Lalu Nabi menghadap Allah, sujud lama menangis. Ya Allah, umatku. Maka Allah katakan, ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, is'al, mintalah, maka aku akan ijabah daripada permintaan. Kata Nabi, ya Rasul, ya Allah, saya nggak minta apa-apa, saya minta selamatkan umatku. Subhanallah. Jadi satu-satunya Nabi yang akan berikan syafaat kepada umat manusia siapa? Oke, saya tambahkan lagi. Siapa yang dikasih syafaat? Oh, yang dikasih syafaat itu syaratnya dua ya. Bicara masalah syafaat, nggak semuanya dapat. Jadi syarat syafaat itu dua. Yang pertama nih, jelas dia orang beriman, ya. Jelas dia orang beriman dan orang beriman ini tidak melakukan perbuatan syirik. Itu orang yang berhak mendapatkan syafaat. Ya. Sementara orang kafir tidak mendapatkan syafaat. Jadi mohon maaf kalau kita punya family sedekat apapun nanti lihat lain kelasnya, beda kelas. Betul nggak? Karena status mukmin kafir ini sangat menentukan. Walaupun ibu punya teman akrab, baik, tetanggaan, tapi kalau lihat mohon maaf berpisah. Karena apa? Beda status. Orang yang mendapatkan syafaat khusus buat mukmin yang tidak berbuat syirik dan juga dia bukan orang kafir. Lalu yang kedua, apa syarat yang kedua? Syafaat syarat yang kedua tentunya ini atas izin dan ridho Allah. Karena hakikatnya syafaat milik siapa? Milik Allah. Nabi Muhammad aja tadi saya cerita ketika dia ngasih syafaat minta izin dulu nggak? Minta izin dulu. Minta izin sama Allah dulu baru dikasih. Ya. Yang apa? Dan jam 11 nya cepet banget. Ini saya ngomongnya waktu sendiri biar selesai materinya. Enggak apa-apa Ustaz.
Nah sekarang caranya Bu. Ya caranya nih. Bagaimana cara mensyukuri nikmat menjadi umat Nabi? Ada 3 cara. Ya ada 3 cara. 3 cara atau 3 langkah mensyukuri nikmat kita menjadi umat Muhammad. Yang pertama yaitu bersyukur dengan hati. Ya, bersyukur dengan hati. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Lalu yang kedua asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Yang ketiga asyukur bil amal, syukur dengan perbuatan dengan amaliyah. Itu 3 cara bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita buka satu persatu ya. Kita cukup waktu. Karena sekarang dulu 11:30. Ya. 11.38. 36 ya. Jadi kita percepat. Oke. Yang pertama bersyukur dengan hati. Bagaimana caranya? Cara kita bersyukur dengan hati adalah dengan bahagia, senang dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ada kebahagiaan dengan hadirnya Rasul ke muka bumi. Makanya acara-acara Maulid Nabi yang diadakan itu merupakan ijtihadnya para ulama sebagai bentuk rasa cinta bahagia. Walaupun ada pendapat yang teman-teman kita sebelah bid'ah, saya itu lah. Ini karena masalah hati, betul nggak? Betul. Masalah hati. Sama kayak gini. Ibu suatu hari mau kedatangan tamu yang katakanlah kata suami, wah ini guru kita nih kiai, gitu. Yang ngajarin ayah waktu di pondok, gitu. Kita anggap kayak ini orangnya berwibawa, orangnya terhormat dan sebagainya, mau datang ke rumah. Kira-kira ibu, bapak yang punya rumah mempersiapkan sesuatu nggak? Iya. Sibuk nggak? Sibuk. Ayo mah kita ke pasar belanja, beli apa? Beli kambing. Bikin kebuli, beli apa? Beli buah-buahan. Pertanyaan itu kiai minta nggak? Ini masalah hati. Masalah hati judulnya. Jadi kalau orang nggak ada rasa cinta, saya itu nggak ada persiapan. Kiai datang dicuekin aja, saya langsung adab sama kiai itu. Jadi acara-acara ini sebagai bentuk hati aja. Saking senangnya kita dengan Nabi, dengan acara diberiakan. Itu makanya setiap daerah ini kan punya kultur masing-masing, betul ya? Ya, ada yang begini. Yang penting intinya sama sebagai bentuk cinta, senang dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Hadirnya Nabi, kelahirannya Nabi kita peringati. Ya, jadi ada rasa senang. Bukan berarti kita melakukan hal yang tidak diinginkan. Nabi nggak minta Nabi. Tapi kan masalah hati, betul ya? Kita ini sebagai umatnya, ayo wujudkan itu dengan kecintaan apa? Ya, dengan segala hal. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Ya, tidak boleh peringatan Maulid Nabi dugem bersama, boleh nggak? Boleh. Peringatan Maulid Nabi mabok bersama, boleh nggak? Itu bertentangan. Tapi kalau duduk silaturahim, boleh nggak? Duduk baca Quran, boleh nggak? Duduk mendengarkan kisah sirah nabawiyah, boleh nggak? Duduk makan bareng, sedekah bareng, boleh nggak? Ada yang bertentangan? Yang penting kontennya isinya bermanfaat, maslahat, tidak ada masalah syariat, lakukan. Kembali lagi, ini masalah hati. Terserah saya dong. Oke, saya mau datang mau bikin gulai, mau bikin kebuli, terserah. Yang penting penghormat itu biar mudah dipahami, biar mudah karena banyak orang ngeributin. Jadi bentuk hati. Nah, bentuk syukur kita kepada Allah dengan hati senang bahagia. Ada yang menanyakan mana dalilnya? Atau betul ya? Kalau Nabi Muhammad merayakan Maulid. Tapi kalau bicara dalil, ya dalil Nabi Muhammad itu senang dengan kelahirannya. Suatu hari Nabi puasa di hari Senin. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah kenapa kau berpuasa Senin? Karena ini adalah hari kelahiran. Nabi ini senang dengan kelahiran. Ya. Nah, kemudian di dalam surat Yunus 58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Ini Allah yang bilang. Qul katakan ya Muhammad, bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian senang dan bahagia. Nah, Mufassir mengatakan kalimat qul bi fadlillah. Apa fadilah ini? Fadilah ini adalah diturunkannya Al-Qur'an. Karunia Allah yang terbesar bagi umat adalah turunnya Al-Qur'an.
Wa bi rahmatihi, apa di antaranya mufassir mengatakan tanda rahmatnya Allah adalah dengan diturunkannya Nabi kita Muhammad. Buktinya mana? Surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidaklah aku turunkan engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat. Jadi wa bi rahmati ini adalah dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka Allah bilang fabidzalika falyafrahu, gara-gara dua perkara ini diturunkannya Al-Qur'an, diutusnya Nabi, falyafrahu, kata Allah, berbahagialah kalian. Jadi kalau kita bahagia disuruh Allah kan? Allah yang turun. Ya, jadi hati ya. Jadi kembali masalah hati, senang bahagia. Ya, jadi utusnya Nabi bahagia senang. Itu satu. Lalu cara yang kedua, bagaimana mensyukuri hati? Dengan hati, yaitu meyakini seyakin-yakinnya tanpa sedikit pun keraguan seluruh ajaran Nabi. Ya, kita nggak pernah jumpa Nabi, kita nggak pernah ngobrol dengan Nabi, kita hanya sekarang mendengarkan tausiah atau baca hadis. Nah, betul nggak? Ya kan, guru-guru kita ngajarin hadis. Itu hadis itu siapa? Ucapan Nabi. Maka ketika mendengar hadis Nabi, wajib yakin. Tidak boleh ada keraguan. Ini masalah hati lagi. Jadi maknanya apa? Maknanya yakini dengan hati apapun yang disampaikan benar. Betul nggak? Iya. Makanya ada istilah dalam zikir itu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dir. Shadiq artinya benar. Al-amin pasti nggak pernah bohong. Jadi kalau kita mendengar hadis Nabi, guru-guru kita atau ibu baca sendiri dalam kitab, apapun kitabnya, selama itu benar, yakini pasti benar. Karena ini ucapan lagi-lagi masalah hati. Jadi nggak boleh ada keraguan, yakini. Ya, dia katakan dalam Quran Allah sering menekankan dalam surat Fatir 25, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhir. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau ya Muhammad bil haqqi, dengan kebenaran, nggak bohong. Sebagai apa? Nadhir, basyir wa nadhir, sebagai wasilah untuk menyampaikan kabar gembira dan juga peringatan. Jadi Nabi hadir ke tengah umat untuk ngasih warning. Ya, ngasih kabar gembira, Pak, Bu, kalau ibu sholat pahalanya sekian. Kalau pengen masuk surga gini caranya, itu namanya basyirah. Termasuk nadhir, peringatan, Bu, jangan zina, Pak, jangan korupsi, jangan mencuri. Nah, itu namanya peringatan. Nah, semua omongan Nabi wajib kita yakin kebenarannya. Tidak boleh ada kata ragu. Sebab kalau ibu sedikit ragu saja, udah rusak iman kita. Ya. Jadi itu, jadi meyakini tanpa ada keraguan. Dan sekaligus meyakini dengan kita membenarkan apa yang Nabi ajarkan, ini akan jadi wasilah keselamatan kita dunia dan akhirat. Kenapa? Karena Nabi adalah manusia, kalau ibaratnya ya, dari sekian manusia hidup, Nabi yang melotot, kita ini semuanya buta. Kalau ada orang buta pengen selamat, gimana caranya? Ngekor kepada orang yang melotot, betul ya? Ini ada 10 orang nih lagi jalan, yang 9 orang buta semuanya. Gimana supaya selamat ini? Harus menempatkan orang yang melotot di depan. Makanya 9 pegang pundak, begitu ya. Insya Allah selamat gak? Selamat, karena yang di depan orang yang melotot. Sama, kita yang buta, bodoh, gak ngerti apa-apa. Kamu selamat, pegang pundak Nabi, ikut Nabi aja. Usah banyak ngomong. Karena Nabi adalah satu-satunya manusia yang sudah diperlihatkan fenomena gaib, sudah tahu alam kubur, sudah tahu alam mahsyar, sampai surga neraka udah ngelihat. Maka Nabi pulang lagi ngasih kabar, ini loh surga, ini neraka, kita wajib percaya. Paham sih itu ya? Jadi itu hati lagi, meyakini, nggak boleh masa iya sih, berarti masih lemah imannya, cacat imannya kalau begitu ya, meragukan Nabi nggak boleh. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya riwayat dari Imam Abdullah bin Umar, riwayat sanadnya, Nabi katakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'a lima. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hatta yakuna hawa taba'a lima, sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Mananya gini Bu, mananya ketika Nabi menyampaikan sebuah pesan ajaran kepada kita, kadang-kadang nafsu kita suka nolak, betul nggak? Nafsu kita suka tidak terima, masa iya sih? Kata Nabi, tidak sempurna seseorang ketika mendengarkan ajaranku, maka dia tidak tunduk pada nafsunya. Nafsunya masih ngalahin. Gimana caranya? Kalahkan tuh nafsu, tetap dia beriman kepada apa yang Nabi, walaupun itu bertolak belakang dengan nafsu. Contoh sederhana ya. Dalam pola makan. Ini saya pernah nih menyampaikan ilmu ini kepada pengajian lah, ibu-ibu. Saya nggak sebutin pengajian di mana. Terus saya bilang, Bu, sunnah Nabi itu kalau makan
pakai tangan langsung, bukan pakai sendok. Dengerin nih. Kalau kebanyakan kita di rumah pakai apa? Pakai sendok kan? Nah, saya kasih sunnah. Terus bilang sunnahnya bukan wajibnya. Kalau pengen berkah makanan kita pakai cara Nabi, pakai tangan langsung. Terus ada ibu yang komen, ih Ustaz jorok amat. Oh berarti kita berpikir jelek sama Nabi. Berarti sudah menolak ajaran. Walaupun kelihatan sepele, Ustaz jorok amat. Nah berarti kamu udah gak percaya sama Nabi. Nabi ngajarin pakai kayak itu, sama sederhana ya. Jadi nafsu kita jangan karena nafsu sih pasti nolak. Ih jorok amat sih, kok gitu amat sih. Nah itu berarti hawa nafsunya masih dominan. Nah orang yang beriman kepada Nabi, apapun Nabi katakan, udah samina uang ke nafsunya. Iya pakai tangan. Terus yang kedua sunnah makanan itu berjamaah, saya bilang. Kalau kita kan masing-masing, mungkin termasuk ibu kalau di rumah makan masing-masing ya. Ibu piring sendiri, suami piring. Supaya pengen berkah makanan tuh makannya berjamaah. Berjamaah. Ya, kalau ibu di rumah dengan suami, dengan istri gitu kan, belum punya anak, udah makan berdua sepiring. Aduh, subhanallah, nikmat. Rahasia luar biasa. Ya, ternyata makan berjamaah dengan istri, dengan suami itu bukan hanya berkah sunnah, tapi manfaatnya banyak. Apa manfaat yang pertama? Manfaat yang pertama akan menambah romantisme keluarga. Iya Bu, menambah romantisme, apalagi kalau kita saling suap-suapan. Ini kita mah kadang-kadang pengantinan doang, itu perlu apa? Suap-suapan. Ya, suami nyuapin istri, istri nyuapin. Subhanallah, indah nggak kira-kira? Jadi ibu walaupun sudah punya cucu, ya satu losin, makanya bareng sama suami. Perasaan yang saya rasakan, saya udah punya anak 5 nih. Anak 5, dengan apa makan berjamaah, perasaan pengantin baru terus hari ini. Kenapa? Allah jaga tuh mahabbahnya, romantisnya dijaga. Walaupun kita punya anak jangan, anak saya udah lulus ya, SMA. Doain itu sekarang persiapan apa namanya Simang Kukro 3 lulus. Nanti bulan apa? Bulan Syawal. Jadi walaupun kita punya anak 5, perasaan kayak pengantin, barokahnya makan berjamaah. Kemudian yang selanjutnya, hikmahnya makan berjamaah apa? Akan menghilangkan ego. Jadi suami yang jadi suami gak ego, istri pun gak ego. Dia yang ada tuh sayang-sayangan aja. Makanya kita kalau manggil istri gak pernah nama yang Hani, Cinta, Soleh Hati. Ini sayang, bangun dong, gak apa, gue udah siap udah. Oh sih, nggak ada kata kalau yang ada kasih sayang, betul nggak? Manggil istri pelan. Kenapa? Nih udah dikikis egonya tuh, sombongnya lagi makan berjamaah. Coba makanya kalau ibu sama suami ketemu ibu kayak Tom and Jerry. Ya, ketemu ibu kurang asal cekek-cekekan aja deh. Ya, pulang rumah piring terbang, kulkas terbang. Udah obatnya makan berjamaah aja. Ya, makan berjamaah sering-sering, nanti hati lembut, nanti timbul mahabbah. Ya. Nah kalau kita makan sama anak pun sama mahabbah sama orang tua, nurut sama orang tua. Nggak ada yang ya. Alhamdulillah kita punya anak 5 nurut semuanya. Dilatih dari makan berjamaah. Nah kalau kita makan anak, orang tuanya nyuapin anak satu-satu. Subhanallah, itu anak akan terkesan dengan ibunya. Kangen sama ibunya, suapin anaknya. Alhamdulillah. Jadi kira-kira sunnah Nabi jelek nggak? Enggak. Kalau kita maling ya. Kemudian apalagi kalau kita makan berjamaah, ada kesatuan hati, rasa itu menjadi satu. Oh, ini bukan gombal ya. Rasa itu jadi satu. Maknanya gini Bu, apa yang istri nggak suka, saya merasakan saya juga nggak suka. Dan apa yang saya suka, istri merasakan itu kesukaan suami. Itu satu hati, padahal nggak kontek-kontekan, tapi satu hati. Contoh sederhana, saya pengajian, istri nelpon, ini lagi sakit, nggak bisa masak ya, Umi beli jadi aja, terserah lagi deh. Pulang aja mikir, tidak hantunya mikir. Kepikiran, kayaknya kalau orang sakit pasnya martabak gitu, itu nggak martabak hanep gitu kan, yang spesial gitu. Beli martabak, pulang-pulang sampai rumah. Barusan Umi mau telepon beli martabak, tapi udah beli duluan. Subhanallah, itu namanya satu. Jadi kayak semacam ajak main, yes. Hatinya lengkap. Gitu ya. Ibu coba ya nggak apa-apa. Dan ini sudah sering terjadi. Itu namanya kesatuan hati, seperti ada koneksi hati. Jadi kita bisa merasakan apa yang dia suka, apa yang dia benci, saya jauhi karena dia nggak suka. Paham ya? Itu hikmah berjamaah nikmat. Ya, belum yang lainnya. Baik, kemudian masalah hati juga ya.
Yang pertama bahagia, yang belum yakini. Nah, yang ketiga mencintai Nabi dengan sepenuhnya. Hati kita ya ketika menyatakan cinta harus betul-betul tulus dari hati. Gak boleh yang namanya cinta itu hanya kata-kata doang. Banyak orang menyatakan cinta hanya untayan kata-kata indah, bukan dasar dari hati. Tapi kita kepada Nabi cinta berdasarkan dari hati. Sebab kalau orang cintanya dari hati, maka akan berbalas hati juga. Ibu merasakan deh, ibu merasakan dalam bergaul aja. Kalau punya teman, temannya ikhlas banget sama kita, tulus, ibu merasakan di hati, merasakan banget. Tapi kalau ibu lihat teman kita baiknya cuma basa-basi doang, kelihatan gak? Kelihatan, hatinya tahu. Makanya supaya Nabi merasakan cinta kita dari hati, jangan cuma basa-basi. Nabi nggak butuh ya istilahnya pengakuan semata, tapi tanpa hati, harus dari hati. Ya, kenapa? Ada riwayat mengatakan gini. Ini dari sana Anas bin Malik. Anna rajulan sallallahu alaihi wasallam, suatu hari kata Anas bin Malik, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Nabi, kira-kira kapan ya kiamat datang? Gitu. Nabi itu najib itu. Makanya bertanya, "Ya, hai pemuda, ma'adadalah, emang kamu udah nyiapin apa?" Nanya kiamat. Si pemuda jawab lagi, "Ya Rasulullah, ma'adatu min kasiri salatin wala sumu rasulullah." Ya Nabi, saya ngaku deh menghadapi kiamat, saya belum banyak persiapan. Sholat saya sedikit, sedekah saya belum banyak, ya. Kemudian puasa saya belum sempurna. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi dalam hati saya ada kecintaan mendalam kepada Allah dan Rasulnya. Dia bilang begitu. Maka Nabi tersenyum. Nabi mengatakan, anta ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kau cinta. Jadi intinya dengan cinta kita dengan hati, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Nabi. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi hati, ya Bu ya. Jadi jangan basa-basi, cintai benar sepenuh hati supaya kita nanti dikumpulkan bersama Nabi. Baik, gitu ya. Kemudian bersyukur yang kedua dengan lisan. Tadi syukur dengan hati, sekarang dengan lisan. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara ya. Saya tulis dua aja. Bersyukur dengan lisan caranya yang pertama nih, kalau kita bersyukur jadi umat Nabi, yang pertama dakwahkan atau sampaikan atau ceritakan semampu yang kita punya, informasi kita punya tentang kepribadian Nabi. Seperti ibu ngaji kan, ada tampil kabar ke sana, ya, oleh Nabi dengar kiai ini ngomong begini, kalau perlu catat. Datang lagi masih sana oleh Nabi, ustaz cerita oleh Nabi, dapat lagi baru. Kan setiap kiai nggak beda-beda, ini nggak selalu sama. Walaupun temanya murid Nabi, saya kan setiap ustaz ulama setiap tahun beda-beda isinya. Nah, ibu coba ingat itu. Nah, sebagai bentuk syukur kita menjadi umat Nabi, apa yang kita punya informasi itu coba kita share ke orang lain, cerita. Kepada suami, kepada Nabi, menceritakan kepribadian akhlak Nabi, ceritain. Apa ibu dengar aja? Oh, Nabi itu orangnya penyayang, Nabi itu nggak pernah marah, Nabi itu orangnya baik, akhlaknya baik. Ceritakan. Itu bentuk syukur kita dengan cara apa? Kalau bahasa kita yang membantu mempromosikan kehebatan Nabi, ceritain aja. Ya, iya, sama seperti gini. Ada orang sakit nggak sembuh-sembuh, tiba-tiba tetangga datang, kebetulan dia punya bisnis multi level marketing, nawarin obat. Bu, coba ini obat dari saya Bu, nggak usah bayar, nggak apa-apa, ini bantu aja, nanti ibu sembuh. Oh, makasih ya Bu, ini Bu obatnya. Ternyata dia sembuh tuh, seneng nggak? Kalau ibu merasa bersyukur kepada tetangga yang baik tadi, kira-kira promosi katanya apa? Bu, masya Allah, ini saya minum obat ini Bu sembuh Bu. Gara-gara apa? Karena kita dapat kebaikan dari simpulan, kita pun sama. Kalau kita melihat sisi kebaikan Nabi, ceritain sama orang, kita enggak? Ceritain aja. Dan hari ini kan kadang-kadang masya Allah, ibu sekarang ngefannya salah tempat, ngefan sama Lesti sama Bila. Sekarang kecewa bisa-bisa. Saya enggak. Ada yang nggak di sini ngefannya, ada nggak? Enggak. Bukan nggak ada, nggak jauh kali ya. Saya lihat videonya, aduh ini Bu ayawa, saking kecewa dengan Lesti bikin video. Videonya tuh caci maki sama Lesti. Ya beginilah kira-kira kalau ngefans ya sama manusia yang nggak jelas. Tapi kalau kita ngefans sama Nabi, jelas nggak? Nabi nggak pernah ngecewain. Ya, Nabi menjamin umatnya mendapatkan kebahagiaan dan. Tapi kalau kita ngefans sama artis, udah siap-siap kecewa. Ya saya ketawa aja dalam hati rasa itu ya. Ngefans sama artis yang begini jadi, benar.
dieluk-elukan, katanya begitu, disanjung-sanjung. Sekarang dapat sebutan baru katanya, ratu ngeprank. Wah, karena ibu merasa di prank katanya gitu ya. Nah itu salah ngeprank, salah mengidolakan. Ya, idola kita siapa? Nabi Muhammad. Nah, ya. Jadi supaya kita benar dakwahkan, ceritakan. Jadi kalau kita ngapain sama Nabi, ceritakan kebaikan Nabi. Ya, ceritakan ke siapa aja, ceritain aja. Ya, apa yang kita dapat ilmu, ceritakan ke orang berkaitan dengan Nabi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara syukur lisan? Banyakin sholat. Karena dalam teori cinta itu, man ahabba syai'an kasratul. Siapa orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan sebut-sebut itu barang yang dia cintai. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi, sebut nama baca sholat. Kenapa sholat ini adalah sesuatu yang Allah sendiri kasih contoh. Surat Al-Ahzab 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Allah kasih contoh. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna 'alan nabi, mereka bersolat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, yusallu 'alaihi wa sallimu taslima, maka bersolat kalian kepada Nabi. Tidak Allah ngasih contoh, malaikat ngasih contoh, Allah nyuruh kita orang beriman untuk bersolawat kepada Nabi. Tuh, jadi banyakin sholawat. Ya. Lalu yang lainnya, keutamaan sholawat. Saya sebutkan, saya pilih hadisnya ya. Ini hadis dari Abu Burdah riwayat Imam Tabrani wa Nasai. Kata Nabi begini, man shalla alayya min ummati, siapa ada orang yang di antara umatku bersolawat kepadaku dengan satu kali solawat aja, kata Nabi. Siapa orang yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat, mukhlisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya, bukan karena dipaksa, ikhlas dari hatinya, maka kata Nabi, Allah akan balas dengan empat. Ini keuntungan sholawat ya. Sholawat cuma satu kali aja. Apalagi kalau itu sholat 100 kali. Satu kali aja kata Nabi, dia baca di sholat untukku dengan hati yang ikhlas, Allah siapkan empat balasan. Yang pertama, sallallahu alaihi biha asrat, Allah akan balas dengan 10 kali sholawat. Allah yang balas, bukan Nabi. Allah yang balas dengan 10 kali lipat sholawat buat dia. Yang kedua, wa rafa'alahu asra darajatin, asbab satu salawatnya Allah akan membalas, Allah akan angkat 10 derajat. Dia angkat derajat kita menjadi 10 kali derajat. Lalu yang ketiga, wa kutiba lahu asra hasanatin, Allah catatkan untuknya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Satu salawat pahala 10 cash kontan saat itu juga. Lalu yang keempat, wa maha'an biha asra sayi'atin, Allah hapuskan 10 macam dosa-dosanya. Masya Allah, tanpa kita istighfar salat taubat cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 4 keutamaan dapat. Ya, jadi keuntungan kita baca sholawat, yang pertama apa? Dibalas dengan 10 kali sholawat oleh Allah. Yang kedua, 10 kali derajat. Yang ketiga, 10 kebaikan. Yang keempat, dihapuskan 10 dosanya. Kira-kira baca sholat sekali rugi nggak? Enggak. Apalagi ibu, ya, cinta ini kan bukan hanya sekali. Orang cinta itu kasuro itu artinya banyakin. Makanya sholat ini uniknya ya, beda dengan kita baca Quran. Kalau baca Quran itu kan kita mesti berwudu dulu, menutup aurat pakai jilbab, ya, di atas sejadah, duduk rapi, menghadap kiblat, pakaian harus bersih, ibu berdiam. Tapi kalau sholawat, ibu anytime, anywhere, di mana saja, kapan saja. Ibu mau tiduran, sholawat. Ibu lagi jalan pakai motor, pakai mobil, sholawat. Ya, bagaimana di pasar, nunggu pembeli daripada bengong, main game. Saya sering kadang-kadang ibu anteng banget, bu, beli karedok bu, siapa yang, ya lagi main game itu kan. Manfaatnya apa itu main game? Ya, udah mendingan baca sholawat ya bu. Sholawat yang kita baca bebas, sholawat ini banyak. Mau sholawat yang simpel, yang panjang silakan nanti sholat. Kalau sholawat yang paling simpel itu sholawat Jibril namanya, sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Atau yang panjang sedikit, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Panjang lagi, wa ala ali, terserah. Yang penting sholawat banyakin. Ya kalau bisa dipasang target. Karena marilah kita banyak sholawat ini, insya Allah akan mempermudah hajat kita.
Ya, banyak sholawat 100 tingkatkan jadi 1000. Ya, harus minimal ya, kalau kita baca sholat kalau sudah nikmat udah baik hari 1000 itu nggak terasa. Itu pasang aja ke tasbih digital di sini. Kalau pasang. Ada 500 aja cukup. Ya, saya nyetir dari rumah sini. Kadang 300, baru 300 saja cukup. Sampai rumah lagi udah 700. Bawa zikir bentar lagi di rumah, udah 1000 selesai. Ya udah selesai, karena mau bikin 300 lebih. Karena saking asiknya bahasa. Jadi itu ya, jadi manfaat sholat itu selain memudahkan rezeki, insya Allah kalau itu standby terus, sholawat hati adem. Ya makanya ibu kalau di rumah hati kok panas terus ya, perasaan kok nggak nyaman udah sholat aja, adem. Walaupun tanggal tua adem sholat. Ya, ibu kan ademnya tanggal muda doang ya. Iya kan? Ini tanggal berapa ya? 20. Oh, tapi sini cerah semua sama videonya. Ini cerahnya paksa bagaimana? Oh iya, itu selamat. Banyak selawat. Baik ibu, saya kira cukup ya. Ini kita panjang bahasanya. Kita bahas alasan kenapa bersyukur dan 3 cara bagaimana kita bersyukur. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan. Kalau baca salawat di dalam hati apa diperbolehkan? Ya, salawat di hati boleh. Ya, di lisan boleh, mau dizaharkan atau di qalbi juga boleh. Yang penting hati kita baca salawat. Gitu. Nggak apa. Jadi salat ini hebatnya bisa kapan saja walaupun tanpa dulu, bisa suara tanpa suara, bahkan dalam keadaan lalai pun salawat kita terima. Lagi lalai gitu, lalai, lagi bengong aja. Diterima salawatnya, apalagi dalam keadaan terjaga. Ya, baik dengan suara maupun tanpa. Asal pakai adab ya Bu ya. Tahu adab? Kesopanan. Jangan kita baca sholawat, maaf nih, Kamar mandi. kamar mandi. Ya, di kamar mandi, di toilet begini. Ya itu dikeplak sama malaikat keluar. Songong lu gitu. Jangan, jaga adab aja ya, jaga adab. Gitu. Tempat yang bersih paling tidak lah ketika berjalan atau gimana. Nah kita, karena bagaimanapun ini sholawat kepada. Ada lagi yang lain? Silakan ya. 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 Betul. Ya, baik. Jadi gini Bu, kalau memahami ayat, Ibu baca dulu asbabun nuzulnya. Jadi kadang-kadang kalau kita membaca satu ayat, sepenggal seperti adanya kontradiktif. Sepertinya ada pertentangan padahal tidak ada pertentangan. Ya. Jadi gini, dalam pemahaman Quran itu ada namanya nasikh mansukh. Ada ayat yang diedit sama ayat yang lain. Jadi ada keterkaitan, tapi intinya yang saya sebutkan tadi itu hadis Nabi semuanya, ya. Kemudian juga Allah sendiri kan dalam hadis itu juga ada berkaitan tadi kalimat ini mesti saya baca dulu tafsirnya, ya. Jadi berkaitan teman, karena teman ini Ibu baca sebelumnya, teman yang bagaimana dulu? Teman ini kan kata Allah ada teman yang mengajak kepada kebaikan, ada mengajak kepada keburukan. Maka teman-teman keburukan memang tidak akan bisa memberikan syafaat. Mohon maaf, sekarang kita akrab sama si fulanan, tapi orang ini bukan ahli ibadah, ahli maksiat, ya, nggak pernah dekat sama Allah. Seakrab apapun, ya, kita di dunia saling bantu, di dunia kita kompak, di akhirat nafsi-nafsi, betul nggak? Artinya apa? Ketika kita nauzubillah divonis masuk neraka, itu teman nggak bisa ngasih syafaat. Lihat dulu temennya. Makanya berkaitan ini mesti kita diperjelas dengan hadis lain atau yang lain. Pentingnya kita mencari teman yang bagaimana dulu. Itu kan yang jelasin. Perinci itu. Teman yang bagaimana? Apa kualifikasinya? Ya karena memang kalau Nabi bilang hadis tadi adalah teman-teman yang soleh. Teman yang soleh disebutin. Kalau tadi kan kalimatnya bukan teman yang sifatnya soleh, sifatnya umum. Ya Bu. Gitu. Jadi Ibu nanti boleh, ayatnya berapa lemari? Nanti saya lihat tafsirnya. Nanti saya lihat ya. Yang jelas, ya apa yang disampaikan tadi adalah golongan-golongan yang insya Allah nanti akan ngasih syafaat, termasuk teman-teman soal itu yang saya baca dalam kitab Al-Jam'us Shaghir ada, Al-Jam'ul Kabir juga ada.
Intinya Nabi memberikan sebuah kabar gembira, kita bisa dapat syafaat sababiah dari teman yang gitu ya. Baik, ada lagi Bu? Nah, Ibu dulu dah. Ini Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau penasaran nih, kalau seandainya saya mau wudhu nih ke kamar mandi nih, Iya. bolehkah baca Bismillah dulu di luar kamar mandi atau udah di dalam, boleh nggak itu? Baik, kalau Anda baca doa, ya betul. Iya. Ketika kita masuk toilet, itu baca doa, sesudahnya pun baca. Tapi tempatnya di mana? Tempatnya jangan di dalam. Oh. Jadi kalau kita masuk toilet, Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim, minal khubusi. Baik. Itu jangan ketika di dalam, di luar. Oh, Di masih pintu. di luar. Ah, Berarti masih di luar, sebelum jangan di masuk dalam. ya? Di pintu. Di luar, Oh, iya, iya. masih di luar, Oh, ya, oh, iya. di luar. Pun sama ketika kita doa setelahnya pun di luar, jangan di dalam. Oh. Nah, itu namanya adab dan berdoa. Ya, itu maksudnya adab dalam toilet itu, adab kamar mandi. Yang jelas doanya kita di luar, jangan di luar. Ini yang kedua nih. Kedua itu kalau seandainya mau wudhu tuh di dalam itu kan wudhunya kan sama kamar mandi satu. Itu harus baca Bismillah nggak di dalam kamar Ya. mandi yang campur Ini, sama WC tuh? Baik, ini Itu catatan penting yang itu ya, saya catatan soalnya. ini, Iya. apa paling penting? Biasanya kalau perumahan itu standarisasi yang belum standar Islam banget ya. Campur. Tapi kalau udah ngaji sebisa mungkin ibu ngomong sama suami deh, Pak, kalau bisa bikin tempat wudhu di luar. Karena kebanyakan orang ngandelinnya di dalam toilet. Nah, ulama katakan wudhu di toilet sah nggak? Sah, tapi makruh. Sah, tapi makruh. Kenapa makruh? Berpotensi kenapa? Najis. Karena situ kumpulnya najis, orang kencing, orang mandi. Jadi kalau kita berwudhu di tempat di situ banyak najis, mungkin wudhunya sah, tapi makruhnya kita ke bawah. Gitu ya. Jadi saya sarankan ibu yang punya rumah setting gimana caranya disiapkan tempat wudhu di luar toilet. Tinggal instalasi gampang kok. Kalau kita punya tempat, dikasih aja space khusus, ya dilubangin atau dikasih keramik lagi. Nah, itu dikasih diangkat dikit, tempat wudhu lebih aman. Ini kalau mazhab Syafi'i untuk kehati-hatian. Kalau untuk terpaksa, aduh Ustaz ada lagi terpaksa, saya kasih solusi. Kalau kita mau wudhu di situ pastikan itu nggak ada najis. Contohnya ibu siram dulu. Yang kedua pakai alas kaki. Jangan telanjang kaki. Ibu minjem bagaimanapun bersihnya itu toilet, itu kencing pasti ada di situ nempel. Makanya pakai alas kaki kalau terpaksa. Terpaksa ya. Itu hati-hati betul, jangan sampai ada najis. Apalagi ibu kan pakai gamis tuh. Nah, pakai jilbab, baju besar, aduh rawan. Ya, bisa ngingser kemana-mana, nempel di tembok itu ada bocah kecil berdiri, nah kita nggak tahu. Makanya ibu rasakan kira-kira nih, oh kayaknya masih ada bau pesing nih, siram dulu. Ada bau gak nyaman nih, oh kayaknya ada warisan kuning-kuning mengambang, bersih dulu. Ya, bersihkan, udah tenang hati, udah bersih dah. Situ bersih. Tapi pakai alas kaki. ya, karena kalau kita telanjang kaki masih nempel. Ada tadi pertanyaan mana ibu? Baik. Jadi gini Bu, kalau definisi kita Al-Hafiz standarisasi di kita itu memang hafal 30 ya. Tapi standarisasi Allah tidak sebut secara khusus. Yang penting ini aja Bu, yang penting ini aja. Yang penting ketika orang menghafal baik ibu maupun anak niatkan 30 juz. Kenapa? Karena apabila ada orang niat belajar Quran, menghafal Quran, niatnya 30 juz, dilalah gitu. Baru 2 surat meninggal sudah dicatat pahalanya sebagai 30. Itu jadi niatnya pasang aja. Ya itu maksimalkan aja belajarnya. Nah, sekarang ibu belum bisa 30 juz, usahakan surat-surat pendek dia pagi. Insya Allah ibu meninggal duluan sudah dicatat sebagai hadis Quran. Jadi hafal nggak surat apa? Oh hafal Musa 30. Dari zaman Belanda 30. Jadi tolong dong naikin lagi lah. Ya surat-surat pendek, surat-surat favorit. Apalagi ibu yang suka malam Jumat baca surah Yasin, hafalin. Kita hafal tuh surah Yasin. Insya Allah. Hafal nggak? Insya Allah. Insya Allah nggak hafal. Nggak jadi iman. Apalagi surat Ar-Rahman. Beliau gitu. Ulang balik Surat kata Waqiah. ya. Al-Kafirun apa enggak? Ya apa? Nah, Pendek ya tamat. La a'budu ma la a'budu lain a'budu.
Muter Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu. Ini bikin pusing. Nah, yang begini jangan jadi imam. Gak beres-beres sholat sih. Ada yang belakang. muter. Wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum wala dhalin. Saya stres saya imam sama orang. Muter. Tapi nggak apa-apa, sebisanya lah hafalin yang pendek-pendek. Teknisnya gimana? Teknisnya kalau menghafal itu, ya ibu cari dulu surat favorit. Jadi baca itu harus yang kita suka. Surat favorit itu sukanya Al-Waqiah dihajar. Nah, metodenya metode pondok. Metode pondok tuh ada namanya Inador dulu. Inador itu baca. Jadi gini, kalau menghafal Quran jangan langsung hafalan. Itu setoran bacaan dulu. Sesuaikan bacaan kita sesuai dengan Quran. Di depan orang yang memang bagus bacaannya. Suami kita bagus, aku belajar hafalan, tapi aku baca dulu ya, benerin kalau salah. Inador itu melihat. Kalau sudah nador, ya kalau sistem di pondok itu minimal 40 kali katanya. Al-Waqiah 40 kali sampai betul, baru nanti meningkat ke hafalan. Ya hafalan siaga. Hari ini satu ayat aja. Idza waqa'atil waqi'ah. Itu 40 kali ulang-ulang. Besok nambah 2 ayat. Terus murojaah namanya. Itu latihan sama suami aja. Cari surat yang pendek. Niat ya Bu ya. Jadi walaupun kita nggak 30 juz, insyaallah Allah wafatkan dalam keadaan habis 30. Baik. Ada lagi Bu? Udah cukup? Udah kan ya Ustaz? Udah ya? Cukup. Izin Ustaz untuk menggantikan MC yang kebetulan ada keputusan mendadak. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah kita dengarkan ceramah atau tausiah